Mau Silakan, gambarin lo silakan. pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Nggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan maya. Ya, nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan lari saya. Saya datang Ku sini babat memang kau untuk hari kamu. ini. Puji Tuhan, Memang ku saya babat datang kau. untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang Ya ku datang udah. juga cari kau. Terus kenapa Ya. izinkan Pak yang lain? Bombom, Kenapa Pak bukan Bombom, kita aja? tenang, Kenapa? Bombom. Siapa ini Biar channel perduaan ada rumahnya tujuan. siapa? Ada rumahnya siapa? Itu Oke, silakan Pak Bombom. Yang Murtadin coba. Yang Murtadin, Iya, mana iya. suaramu? Ya Murtadin. Iya. Ya, Joseph, Baca silakan, Al-Mu'minun. Joseph, terusin. Gamparin Baca pelan-pelan, Al-Mu'minun. Joseph, gamparin Iya. pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah baca. Konteksnya Fir'aun. Baca. Iya. Baca. Oke. Kamu Murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman." Baca Qurannya. Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quranmu. Al-Quran yang kamu Kamu harus baca. baca Al-Quran. Quranmu. Kamu nggak tahu kalau Al-Quran di yang Quran kamu itu dijelaskan baca. pembuangan Babel. Kamu Murtadin nggak tahu odong-odong. Murtadin nggak tahu odong-odong. semua. Kau baca Al-Quran. Jangan terjemahan. Saya Terjemahan. nggak mau baca Quran. Baca Qurannya. Wa qala Fir'auna ya Hamanu. Mana ada wakala Fir'auna di situ di ayat 37? Ayat 36 dan 37. Mana? Ayat Mana 36, wakala Fir'auna? Mana? Dengarkan. Tunjukkan. Ayat Tunjukkan. 36 dan 37. Kau Ya, jangan coba. pernah kau sudah tua. Coba. Kau Al-Mu'minun. lawan 19 tahun aja. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'auna di ayat 67 36? Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya, Pak Petro, biar lebih enak. Ada. Di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Oh, Bro Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Kau Coba nggak perhatikan, tahu bukan Quran bukan semua. Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Lihat ini. Al-Mu'min kali. Bentar. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat. Lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar saya Tidak tahu di ayatmu ini ada wakola Fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Aduh. 36 Kamu laki-laki pemain film Loh. Tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki pemain film, Aduh. ingat saya. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min enggak bisa dipisah, enggak bisa dia tahu. Oke, silakan Ulur Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Jadi Kamu coba tanya dulu. Ulur Albert, Kamu tanya Al-Mu'min Coba, tadi yang mau atau apa? katanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan Ini berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba kamu baca, Konteks kamu yang kita baca. paralelkan, Kamu ini baca menurut tafsir dulu. bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui Kamu batas. baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas ayat 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Ternyata udah Al-Mu'min. jadi bahas itu dulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu ditunjukkan laki-laki, katanya pemain Enggak silat. lucu aja, lucu katanya Oke. Murtadin. Cuma jangan modal Kamu gigi. kayak ibu-ibu. Katanya Murtadin Oke, tadi coba. kan kita dengarkan kan Apa tadi pemain silat dibilangnya. bela diri. Ya, jadi Kenapa? Security. Jadi- Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya menang dengan mulut tanpa remeh. Jadi sebenarnya Bang Zuma, saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Lo bahasa Arabnya dong. nggak usah. Loh, Kenapa? kalau Kenapa? saya baca, Katanya kau kalau bahasa bisa Al-Quran. Males. Seorang murtadin ini, Males. seorang Anda nggak bisa baca murtadin, bahasa asli Alkitab. seorang murtadin itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Harus Jumaidah. buktikan dong. Jangan Ya, kamu Jumaidah. mengaku Bacakan. murtadin. La Jumaidah. ilaha illa Yasual Bu Masih Jumaidah. ibnillahil Ya. wahid. Nah, diam ya. Allahu Nah, jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita nggak Inilah, ini, biar kita inilah dia orang-orang kafir ini Boleh. ngaku murtadin Bu Jumaidah. segala macam. Ngaku-ngaku Jumaidah. murtadin segala Pak macam. Petro, Pak Petro biar dulu si Joseph. Parah. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi
Itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Firaun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Firaun memandang bagi perbuatan yang buruk itu. Oke, baik. Berarti pada saat itu di zaman Firaun, Firaun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Zuma Nggak dibangun? ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. Nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit? Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, nggak sampai ke langit, paham? Oke. Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, Maksudnya? dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. Menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangunkan, jelas ada bangunan. Bangunan Firaun kan ada memang. Nah, sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit, itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Qur'an tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Qur'an? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu katakan tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Qur'an mana yang menjelaskan menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada kan Haman gitu. Tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta, bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Firaun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Yo, terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ke-7 nggak ada Mas. Ya makanya aku bilang. Lah, berarti ini sebenarnya menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya menara yang tinggi bukan menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Allahu Akbar. Inilah dengarkan. Ketika kemudian Firaun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Firaun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ke-7 kan, itu kan sampai dikatakan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan, tadi Bang Zuma mengatakan seperti memang itu. Memang betul. Itu... Nah sekarang permasalahannya enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke. Nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu, kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Saya nggak boleh uji Kenapa Al-Quran? jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun?
Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu Nah, apa? makanya An-Nahl ayat 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru Nah, Allah sekarang pertama ciptakan? ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Udah. Kan Ilmu ada nggak sampai simpul sana. bahasa, Sudah, kenapa tidak bisa? belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi Paham kalau kamu? misalkan kita balik lagi kepada masalah diam. Sekarang giliranmu diberikan membuktikan. kemampuan oleh Allah Sekarang untuk giliranmu memberikan membuktikan nama-nama kepada Yesus benda. Itu di menciptakan. surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana, Bang? Dengar. Bagaimana Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan Nanti seluruh dulu bahasa. kita bahas. Gak usah Islam, nangis, tertarik gak usah nangis. Kenapa? Gak usah Kenapa nangis, Kalau gak usah saya nangis. bahas Islam tuh kenapa? Loh, nggak usah nangis. Kamu kan murtadin. nangis. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang Enggak, kamu sudah pergi. belum paham. Kamu meninggalkan Saya Al-Quran itu demi harus menuju kembali kepada kitab yang dimualafkan, lebih benar. Bunda Ayo, Zuma, dong, nggak mualafkan butuh, saya. nggak butuh. Kamu Nggak murtadin butuh juga kenapa? belum tentu. Karena kalau Nah, kita sekarang kaji sekarang lagi, tugasmu, bagaimana sekarang tugasmu Adam bisa tahu yakinkan bahasa saya. Bunda? Dengarkan. Bunda, Sekarang dong. yakinkan saya, penuh Yesus dengan itu Bunda. adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Jubaidah. Silakan. Itu tugas. Jubaidah, dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jubaidah, ada dia dong. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Jumaidah, Anda Jumaidah tunjukkan data bilang. bahwa Jumaidah Yesus bilang. menciptakan seluruh bahasa. Jumaidah. Silakan. Ini Jubaidah, berarti diam dong, gantian. Kalau Iya. bertanya Kan Tuhanku sudah Oke, kubuktikan. oke. Dia Sebentar, menciptakan sebentar, seluruh sebentar, bahasa. sebentar dulu, Nah, sebentar. Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Sebentar dulu, dia sebentar, menciptakan sebentar. seluruh bahasa. Bang Silakan. Zuma. Silakan. Jumaidah. Silakan. belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya, silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Nah. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke, Yang sekarang mana? giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Apa? Sekarang saya tanya dulu. sebentar ya. Aku bertanya Coba lagi. Dengar baik-baik. Murtadin Dengar baik-baik. jangan cuma Itu- bertanya. Sebentar, dengar Lah, baik-baik. Gak apa-apa, Oh. kita uji aja Al-Qur'annya. Cuma kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Tolong yang lain. Saya yang harus menguji kamu. Sebentar, Karena sebentar. ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaidah. Coba Diam. kamu buktikan Yesus Jumaidah. menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Biar Pak Erwin apa-apa. bicara sekarang gantian. Joseph diam. Berarti gak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph. Jumaidah diam. Suaramu Jumaidah. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang Jadi murtadin tadi dong, kan- yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh saya? Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan Di seluruh Al-Qur'an bahasa. Boleh saya? Silakan. dikatakan Silakan. Kamu tunjukkan anak Maria menciptakan seluruh ketika Adam bahasa. diciptakan Zuma Allah, itu diam. Adam ciptaan Kadar pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma. Allahu Siapa yang Akbar. ciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. Berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan Ciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah, berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang Yes. pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena Berarti dia makhluk adalah menciptakan ciptaan. Makhluk. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti Dengarkan. Islam tidak Kamu mengenal status kreasi belajar. oleh Dengar. Bang. Statusmu belajar. Oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Silakan. Jangan gitu dulu. Ini ada
Jangan kau sebut. Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari. Saya tidak diberi kesempatan di sini. Saya hargai Erben. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Berarti Adam, dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Wa 'allama. itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam diajarkan kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya, untuk ayat apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk peranci. apa? Untuk apa? Loh, Untuk bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu kita Ya, kaji nanti dulu. Kata allama, Sudah gantian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh kamu bahasa. nggak akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, karena ketika kamu yang mengatakan bahasa Arab, Adam, Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci apanya? Wa min ayati khalqus samawati wal waqtilafu bahasa apa yang digunakan oleh Adam? Alsinatikum. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran jelas sekali. Al-Quran menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Adam sebagai nabi, betul gak? Yes, benar. Karena dia menerima wahyu. Itu berbahasa apa? Karena dia menerima wahyu. Tapi dia bukan rasul. Bedakan dulu nabi dan rasul, oke? Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Ketika menjelaskan segala sesuatu Murtadin, kamu jangan hanya bisa bertanya. Murtadin, semua pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Sekarang giliranmu satu pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah berusaha. Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke. Saya tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan. Supaya diskusinya berkelas, jangan diskusi modal bibir. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya bualan. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu hanya bisa membual. Tengok aja, silakan. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa dengar masih ke dulu Adam? Ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hey. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti jadi pertanyaanmu, kamu bisa diam? Ya udah selesai, berarti bukan Yesus yang menciptakan. Gini cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh, itu anjing. Oke, yang di gereja itu kan memang Yesus katakan sebagai guguk. Beda dengan saya. Saya manusia, Bung. Saya itu juga gak bisa menerima kezaliman kalau saya. Saya bukan guguk. Yesus mengatakan orang-orang di luar Yahudi yang saya itu tukang kawin, percaya kepada Yesus itu disebut guguk. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang saya tanya apakah Yesus menciptakan bahasa di dunia jadi banyak, di dunia banyak, itu pada peristiwa Babel. Itu kan tadi sudah. Sedangkan yang menciptakan Yesus bahasa itu Tuhannya Yahudi. Tahun 4 sebelum Masehi. Berarti bukan Yesus jadi yang menciptakan bahasa. Kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus yang menciptakan bahasa? Bukan.
ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi teman-teman. yang menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Nah. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel, dia masih sebagai firman di dalam diri Mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Kenapa? Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 buktikan. dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai Diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri Karena yang kitab itu menjelaskan bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Kamu udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini Juma. Kamu itu pertanyaanmu itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi parah ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas, Masehi terakhir katanya. itu bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun ini, dia 400 sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus bersemayam. sudah lahir. Kau kan mau diskusi, Saya sopan pikir lah. saya sudah jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 Bukan tahun. Waduh, 400 tahun kamu itu sebelum ngomong ibunya begini mulu, diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Kamu udah selesai ya, udah selesai Jum. Saudara Erben, silakan bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Sebentar. Di-mute Siapa dulu, bilang Tok. Yesus Di-mute lahir dulu ya. 400 tahun sebelum Masehi? Gila Itu kamu. tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh. Nah, sekarang Rupanya sorry. kamu itu Sorry, bukan buta telinga. maaf. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta huruf juga. Berarti jelas. Begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya dengar. Silakan ya. Oke, Jadi pertanyaan sekarang itu sangat berarti- tidak sesuai dengan historis ya. Jadi Iya, udah. kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta, hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu duinaturnya, Bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapa duinatur Yesus. Jadi Yesus itu firman jadi Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, Bro. Oh, Cuma- luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, Bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya bangkit dari manusia kematian. yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra Mau dan kita Roh Kudus, buktikan? Allah kau. Satu-satunya Suma. manusia yang paling banyak dosanya di Bisa kayak gini. Oke. Diskusi nggak bisa. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun Kak. Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Diam semua, Karena saya mau tegas. Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam kalian benar. Masa Waduh. orang menghujat itu di kalian dalam dukung? Quran, Diskusi nggak tahu, dengarkan kalian ya jawab Islam ya. tahu. Di dalam Quran, Aduh. di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di Iya. dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu
satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Ya, kami takut dia berdosa Iya. seperti Agustan mati. Iya, kami mengasihimu ya. Iya, Oke ya, makanya. jadi beginilah Paham, Bu. gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Erben. Itu Erben. Bentar, Udah, ya. udah. mengatakan Parah. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk Jangan kita. juga seperti siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu kawan-kawan. Ketika si Zuma itu nanti Boleh. menghujat sama nasibnya dengan Agustan. Boleh. Mau gimana? Kalian itu pakai Jadi gini. otak kalau ngomong. Jangan ditinggalkan. Dia belum ada. Panik dia, panik karena dia nanti mati kayak si Agustan gimana? Kami juga disalahkan. Sebentar. Boleh aku Cuma bicara, saya kan? kasih naik kamu. Ya. Tetapi tolong bicara berbasis data ya. Gak usah curhat lah. Oke. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya Santai, pertanggungjawabkan santai. bahasa saya. Saya Santai. bertanggungjawabkan. Oke, saya bertanggung jawab. harus gini ya. Saya bertanggung jawab. Banyak kiamat kurang bagus. Tanya bro. dong ke saya, kenapa Dengar, Bang Cuma. Suma mengatakan Nggak ada Yesus dosa manusia Yesus. paling Dengar, banyak Cuma, ya. dosanya? Nggak ada dosa Yesus. Dengar cuma. Mari kita Kalau buktikan. kamu sama nasibnya seperti Agustan, Mari kita Kita nggak buktikan. bertanggung jawab, Cuma. Mari kita Oke, buktikan. silakan Cuma. Ahmad Dedat Oke, dengan Agustan. ini manusia PowerPoint disuruh diam. Oke. Suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. sama saya. Izinkan saya dulu, Kak. Kenapa? Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya. Gak usah banyak Oke, congor. saya mulai. sama saya. Saya mulai. Gak usah banyak congor. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Suma kau dengan saya, Pak Erben. Izinkan saya dulu, Pak Erben. Biar ku telanjang ini si guru danau ini. Dalam kerajaan surga. Aduh. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan Aduh, Suma, kau. Aduh, dia dan dulu segala Suma. perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke. Sekarang silakan. Oke. Udah, pertanyaanmu sudah diterima. Paulus Minayong, itu udah, pernah tenang, nggak yang tenang. namanya menikahi anak Udah, laki-laki kasih yang Pak tahu? Bom, kasih Pak Bom. Kasih Pak Bom, silakan udah biarin. dijawab, Bom Bom. Haleluya, terima kasih Jadi banyak. menurut Tuhan Yesus memberkati. Yesus Ya, kamu bisa adalah diam, orang yang dijawab. akan Ini mau menempati dijawab. Ya, kita back to tempat topic, terendah di dalam Oke, kerajaan oke. langit. Topik, Oke. back to topic, back to Mau topic. dijawab. Mbak Salon itu kenapa? Back to topic. Oke. Izinkan. Kasih layar Pak Bom besar, kasih Pak Bom besar. Silakan. Ya. Kasih layar besar kah? Oke, silakan. Ya. Jadi Suma, di dalam Alkitab itu tadi saya cuma tambah Pak Erben ya. Menara Babel tuh punya posisi. Kita bicara historis ya. Ini. Udah, hasil Google-mu udah. Sekarang saya ingin Aduh, membuktikan sabar Suma, pengakuan ini saya. supaya Manusia bahwa Suma itu hebat, sabar. Kalau tanya itu Kau biasa. tanya, saya jelaskan dulu. Kau kan aduh, Silakan. Antara seluruh manusia adalah Udah, nanti Yesus. saya jawab. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi. Bom. Kasih mut dulu. Ya, Hasil Google-mu itu ajaran percuma. memperkosa. Sudah Udah kita tenang, bahas. tenang. Sudah kita bahas. Sekarang bahasan kedua. Nih, sebentar ya, Suma ya. Saya Pak Bom tuh lengkap. mengatakan bahwasanya Ini bukan Yesus Google, ini data Pak Bom. Tenang, dari tadi saya nggak kau diam dulu itu Suma. udah ditinggal Aduh. tadi itu udah ditinggal. Udah tenang, saya mau tanya Sekarang kau kamu sama Google tanya baru lagi. Kamu Sudah Google yang tenang, baru saya mau lagi. aduh. Dulu, jangan potong-potong. Saya malas begitu dah. Saya malas diskusi nih. menurut Saya malas Yesus, diskusi sama Suma kau karena kau kasih kamu timer aja dulu. Aduh. Pak, motong-motong terus. Ajaran Islam Aduh, itu ajaran Pak. pemerkosaan. Si Murtadin tadi itu udah Ajaran Udah, kau Islam diam, adalah Suma. ajaran Diam untuk ya. memperkosa perempuan. Dengar Bom. baik-baik kau. Diam. Di dalam kejadian sebentar.
Di dalam Kejadian 11 aduh diam Madia Udah selesai Bang Bom. Madia Bom, turun, udah Madia selesai turun, itu. Madia turun. Udah Madia selesai. turun, Madia turun, Madia turun, Madia turun, Madia turun. Udah Udah. Di selesai. dalam Yang lain Kejadian tenang dulu. 11 Diam, ayat diam, 1, Kejadian 11 ayat 1, tadi saya cuma tambah Pak Erben ya. Ini Menara Babel ada bukti historis, ada bukti sejarah. Ini Menara Babel ya. Kita lihat ya, perhatikan. Ini lokasi dari Irak, Mesopotamia. Nah, perhatikan ya. Inilah tulisan-tulisan dari awal, huruf-huruf yang terjadi, oke? Nah, mulai di situ bahasa yang ditemukan di dalam sini ya, di Menara Babel ini bukti huruf paku, ya. Yang kamu Nah, bahas itu perhatikan ya. kita Dengar saya menjelaskan. Loh, Ini kenapa peta-peta nggak semua tertib? penemuan tower Menara Islam Babel memang ya. nggak Sebentar dengar dulu Kejadian 11. Inilah huruf yang tertulis. Ya ini ya, perhatikan ya. Ini Pak Bob punya data di komputer sudah lengkap ini. Perhatikan, ini Menara Babel semua nih. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang kau bertanya tentang ayat Alkitab. Tinggal saya tambah saja. Perhatikan ya.